Anak-anakku sekalian, ada manusia-manusia yang dirubah menjadi kera-kera. Itulah manusia-manusia durhaka yang melakukan kemaksiatan. Siapakah mereka? Dengarkan cerita ini dengan judul Kisah Kera Bani Israel. Anak-anakku sekalian, semoga Allah melindungi kalian semuanya. Pada masa Bani Israel, tersebutlah sekumpulan penduduk sebuah negeri yang bernama Negeri Ailah. Negeri ini berada di pinggir laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang atau mengharamkan penduduk Ailah menangkap ikan di hari Sabtu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji mereka. Jika tiba hari Sabtu, semua ikan di laut muncul keluar, sampai mulut-mulut ikan itu kelihatan di atas permukaan air. Sedangkan pada hari Ahad, ikan-ikan itu masuk ke dasar laut, sehingga tidak ada satupun ikan yang terlihat sampai tiba nanti di hari Sabtu depannya. Di antara penduduk Ailah itu, ada yang tetap ingin mendapatkan ikan walaupun di hari Sabtu. Maka seseorang membuat lubang dan saluran dari laut menuju ke lubang tersebut. Jika datang hari Sabtu, orang itu membuka saluran tadi. Jika datang ombak, ombak itu akan melemparkan ikan ke lubang tersebut. Ikan itu ingin keluar dari lubang itu, tetapi tidak bisa, karena air yang ada di saluran sangat sedikit, sehingga ikan itu tetap berada di lubang itu. Setelah hari Ahad, orang itu mendatangi lubang yang ia buat dan mengambil ikan yang ada di sana. Kemudian orang itu memanggang ikan hasil tangkapannya. Terciumlah bau ikan tersebut oleh tetangganya. Si tetangga bertanya kepada orang itu, "Bagaimana bisa mendapat ikan di hari Sabtu?" Maka orang itu pun memberitahu caranya. Maka si tetangga meniru menangkap ikan di hari Sabtu. Sampai akhirnya perbuatan mereka berdua menyebar, dan beramai-ramai mereka ikut memakan ikan dengan cara seperti tadi. Anak-anakku sekalian yang soleh dan yang solehah, ulama mereka mengingatkan, sebenarnya kalian itu menangkap ikan pada hari Sabtu. Ikan itu tidak halal bagi kalian. Tetapi orang-orang yang menangkap ikan itu berkata, kami hanya menangkap ikan pada hari Ahad, yaitu ketika kami mengambil. Orang-orang yang faqih di antara mereka pun menjawab, tidak, tetapi kalian telah menangkap ikan pada hari kalian membuka saluran air, sehingga ikan itu masuk. Namun orang-orang itu justru bertambah menyimpang dan durhaka. Setelah sekian lama, ada yang berkata kepada golongan yang tidak menangkap ikan di hari Sabtu, kenapa kalian menasihati orang yang akan dibinasakan Allah atau diazab Allah dengan azab yang pedih, padahal mereka tidak mentaati kalian? Sebagian mereka menjawab, kami menasihati mereka agar kami memiliki alasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga mereka mau bertakwa sehingga meninggalkan perbuatan mereka. Ketika orang-orang yang berbuat maksiat itu tetap saja menangkap ikan di hari Sabtu, maka orang-orang yang taat berkata, demi Allah, kami tidak akan tinggal satu tempat dengan kalian. Maka mereka membagi negeri itu dengan sebuah tembok pembatas.
Orang-orang yang taat mempunyai satu pintu, dan orang-orang yang durhaka mempunyai satu pintu yang lain. Mereka membuka pintu itu pada hari Sabtu. Orang-orang yang taat keluar melalui pintu mereka sendiri, dan orang yang durhaka keluar dari pintu yang berbeda. Sampai tiba di suatu hari, orang-orang yang taat keluar dari pintu mereka, sedangkan orang-orang yang durhaka tidak membuka pintu mereka. Orang-orang yang taat pun heran kenapa mereka tidak keluar. Maka orang-orang yang taat memanjat tembok pembatas. Tiba-tiba mereka melihat orang-orang yang durhaka itu telah berubah menjadi kera yang saling berlompatan antara satu dengan yang lainnya. Adik-adikku yang soleh dan solehah, mari kita bersama-sama menyimak faedah-faedah berharga dari kisah kera Bani Israel. Faedah yang pertama yang bisa kita petik dari kisah ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika telah melarang sesuatu, melarang kita untuk berbuat sesuatu, maka wajib bagi kita untuk menjauhi dan meninggalkannya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita, memerintahkan kita untuk menjauhi sesuatu, maka harus kita jauhi dan harus kita tinggalkan. Yang berikutnya, faedah yang kedua, kita dilarang berbuat curang atau licik dan juga melakukan tipu daya, sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk negeri Ailah di dalam menangkap ikan-ikan. Mereka melakukan tipu daya, melakukan kelicikan-kelicikan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan azab yang pedih kepada mereka. Selanjutnya, faedah yang ketiga, kita diwajibkan untuk mengikuti perkataan para ulama selama perkataan para ulama tersebut sesuai dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni para ulama yang membimbing kita, maka kita ikuti para ulama tersebut karena merekalah yang lebih berilmu dibandingkan kita, dan para ulama adalah pewaris para nabi. Berikutnya, faedah yang keempat, kita diwajibkan untuk saling menasehati. Wajib untuk saling menasihati saudara kita, menasihati keluarga kita, teman-teman kita. Ketika mereka terjatuh kepada perbuatan kemungkaran, maka kita nasihati saudara-saudara kita. Berikutnya, faedah yang kelima, wajib bagi kita untuk berlepas diri atau bara' dari orang-orang yang ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian faedah yang keenam, adik-adikku sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengazab orang-orang yang ingkar kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan azab yang sangat pedih. Karena itu, adik-adikku sekalian, demikianlah beberapa faedah berharga yang bisa kita petik dari kisah kera Bani Israel. Berikutnya, adik-adikku sekalian akan mengikuti kisah-kisah yang lebih menarik dan insyaallah akan mendapatkan faedah-faedah dari kisah-kisah tersebut.